Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Fauziatin dengan NIM 2021924 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab melalui metode menghafal Nadhom Rokson Sirah, yang merupakan penelitian tindakan kelas siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian latar belakang masalah dari judul penelitian ini itu ada 3 poin, yakni pembelajaran bahasa Arab, kurangnya penguasaan mufradat, dan metode menghafal Nadhom Rokson Sirah. Pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar pada setiap individu atau kelompok untuk merubah sikap dari tidak tahu menjadi tahu sepanjang hidupnya. Kemudian tujuan pengajaran bahasa Arab itu untuk menentukan approach, metode, dan teknik pengajaran bahasa itu. Kemudian kurangnya pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin sudah berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran. Tetapi keterampilan berbicara menggunakan bahasa Arab di Ponpes KH Syamsuddin dinilai masih kurang, yang berujung pada kurangnya penguasaan mufradat pada kelas awal. Karena di pesantren ini tidak mewajibkan para siswa dan santri untuk memakai bahasa Arab, berbincang-bincang dengan bahasa Arab. Di samping itu, metode pengajaran yang guru berikan hanya menjelaskan, menerjemah, serta sesekali menunjuk murid untuk menerjemah ulang dan juga memberikan tebakan sedikit tentang mufradat yang diajarkan. Jadi tidak begitu melekat dalam benak siswa jika tidak diulang-ulang kembali. Kemudian penguasaan mufradat itu akan lebih mudah jika mufradat itu diulang berkali-kali dengan bersama-sama, dan semangat siswa akan menonjol jika pembelajaran itu tidak membosankan. Pada mata pembelajaran bahasa Arab kelas 1 Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin itu menggunakan Nadhom Rokson Sirah sebagai bahan hafalan. Dengan begitu, adanya Nadhom Rokson Sirah ini dilafalkan berkali-kali, yang akhirnya siswa jadi terbiasa dan bisa hafal sepenuhnya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini adalah yang pertama, kurangnya penguasaan mufradat siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian yang kedua, metode pengajaran yang menyebabkan kurangnya minat siswa dalam menguasai mufradat. Yang ketiga, rendahnya kemampuan menguasai mufradat tanpa bimbingan dari guru. Kemudian pembatasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah penguasaan mufradat bahasa Arab, yang kedua adalah metode menghafal nadhom. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini dari latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas tadi. Yang pertama adalah bagaimanakah penerapan metode menghafal Nadhom Rokson Sirah dalam meningkatkan penguasaan mufradat siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian yang kedua, bagaimanakah hasil peningkatan penguasaan mufradat siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin dengan metode menghafal Nadhom Rokson Sirah. Kemudian tujuan penelitian ini dilihat dari rumusan masalahnya adalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan metode menghafal Nadhom Rokson Sirah dalam penguasaan mufradat siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian yang kedua, untuk mengkaji hasil peningkatan penguasaan mufradat siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin dengan metode menghafal Nadhom Rokson Sirah. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah pembelajaran bahasa Arab.
Pembelajaran bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab, mata pelajaran yang kita pelajari dan kaji pastinya adalah bahasa Arab yang merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran bahasa Arab sendiri itu bagi pihak pendidik adalah agar dapat menjadikan bahasa Arab mudah dikuasai oleh pelajar. Sedangkan tujuan bagi pihak belajar adalah agar dapat menguasai bahasa Arab. Kemudian yang kedua, landasan teori yang kedua adalah penguasaan kosakata bahasa Arab atau mufrodat. Nah, mufrodat atau kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Nah, metode pembelajaran pada hakikatnya adalah teknik-teknik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang jenisnya beragam dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu pula halnya dengan pembelajaran bahasa Arab, khususnya kosakata ini menuntut adanya metode-metode dasar yang dapat diterapkan tanpa mengharuskan adanya sarana-sarana yang tidak terjangkau oleh lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa Arab. Menurut Ahmad Fuad Effendi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kosakata, yaitu yang pertama, pembelajaran kosakata atau mufrodat tidak berdiri sendiri. Nah, kosakata itu hendaknya tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan sangat terkait dengan pembelajaran mutolaah, istima', insya', dan muhadatsah. Kemudian yang kedua adalah pembatasan makna. Dalam pembelajaran kosakata, hendaknya makna harus dibatasi sesuai dengan konteks kalimat saja. Nah, mengingat satu kata dapat memiliki beberapa makna. Kemudian yang ketiga adalah kosakata dalam konteks. Beberapa kosakata dalam bahasa asing atau bahasa Arab tidak bisa dipahami tanpa pengetahuan tentang cara pemakaiannya dalam kalimat. Nah, kosakata seperti ini hendaknya diajarkan dalam konteks agar tidak mengaburkan pemahaman siswa. Kemudian yang keempat adalah terjemah dalam pengajaran kosakata. Nah, pembelajaran kosakata dengan cara menerjemahkan kata ke dalam bahasa ibu adalah cara yang paling mudah namun mengandung beberapa kelemahan. Nah, kelemahan tersebut antara lain dapat mengurangi spontanitas siswa ketika menggunakannya dalam ungkapan saat berhadapan dengan benda atau objek kata, lemah daya lekatnya dalam ingatan siswa, dan juga tidak sama kosakata bahasa asing ada padanannya yang tepat dalam bahasa ibu. Kemudian yang kelima adalah tingkat kesukaran. Nah, bila ditinjau dari tingkat kesukarannya, kosakata bahasa Arab dapat dibedakan menjadi tingkat-tingkatan, mulai dari yang mudah, sedang, sampai ke tingkat yang paling sukar. Kemudian landasan teori yang ketiga adalah metode menghafal nazam. Nah, metode sendiri itu berasal dari kata metode atau dalam bahasa Inggris yang berarti cara. Nah, metode adalah cara yang tepat dari dan cepat dalam melakukan sesuatu. Kemudian hafalan sendiri, menghafal itu berasal dari kata hafal yang artinya telah masuk dalam ingatan tentang pelajaran atau dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Kemudian mendapat awalanmu itu menjadi menghafal yang artinya adalah berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Nah, metode menghafalan atau mahfudot adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang pendidik dalam menyerukan peserta didiknya untuk menghafalkan sejumlah kata-kata atau mufrodat atau kalimat-kalimat maupun kaidah-kaidah. Kemudian selanjutnya adalah kajian penelitian terdahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu saja kajian penelitian terdahulu, yaitu dari Nurul Inayah, Enung Mariah, dan Fathul Ulum pada tahun 2019, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Jurnal yang berjudul
peningkatan penguasaan kosakata atau mufrodat untuk memahami wacana bahasa Arab melalui media kartu bergambar atau bitokotu as-surah pada siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Goa. Nah, dalam penelitian ini persamaan dari penelitian ini adalah fokusnya sama untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab. Kemudian perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah media yang digunakan. Penelitian ini menggunakan media kartu bergambar untuk meningkatkan penguasaan kosakata, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode menghafal nazm Ra'sun Sirah. Kemudian selanjutnya adalah pengajuan hipotesis tindakan. Di sini terdapat dua hipotesis tindakan. Yang pertama adalah penerapan metode menghafal nazm Ra'sun Sirah dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian yang kedua adalah penerapan metode menghafal nazm Ra'sun Sirah berpengaruh pada peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah tentang pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif karena menggambarkan bagaimana suatu metode pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil dari penerapan metode yang tersebut terhadap suatu masalah yang sedang terjadi dalam pembelajaran. Kemudian setting subjek penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin, tepatnya di Pondok Pesantren KH Syamsuddin yang beralamatkan di Jalan Lau, Gang 4, nomor 4-6, lingkungan Nurisawo, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 setiap hari Ahad pada tanggal 9 Januari sampai 13 Maret 2022 saat diniyah sore pada pukul 16.30 sampai 17.30 dan diniyah malam pada pukul 20.30 sampai 21.30. Kemudian subjek penelitian. Nah, subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 29 siswa. Kemudian data dan sumber data. Nah, data itu dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menguasai kosakata bahasa Arab yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam kelas bahasa Arab dan hasil tes yang diberikan. Kemudian data kualitatif, dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menguasai kosakata bahasa Arab yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam kelas bahasa Arab dan hasil tes yang diberikan. Kemudian yang sumber data. Nah, sumber data primer yaitu informan atau orang yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin yang terdiri dari 29 siswa. Kemudian sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data pendukung dalam penelitian ini adalah data dari guru bahasa Arab di kelas 1 API Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini peneliti menggunakan 4 teknik, yaitu wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian di sini ada 4, yakni rubrik observasi, pedoman wawancara, soal tes, dan pedoman dokumentasi. Kemudian teknik analisis data di sini adalah yang pertama reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, indikator keberhasilan dalam penelitian ini yang pertama adalah indikator keberhasilan proses dan yang kedua adalah indikator hasil belajar. Kemudian prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama siklus 1,
itu terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian terdapat siklus 2 yaitu lanjutan dari siklus 1. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.